Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harumnya semerbak bunga melati, dipatuk burung pipit. Jumpa lagi kita di podcast ini, di channel @nizar mepit. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, dahsyat, lengkap dan akurat. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, mudah-mudahan di hari ini ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan kebarokahan rezeki yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, pada hari ini kita akan membahas 7 cara mendidik anak agar berkualitas. Poin pertama dari 4 prinsip orang tua hebat adalah mampu memberikan motivasi yang baik. Nah, oleh karena itu di sini akan kita bahas bagaimana memberi motivasi sehingga mendidik anak berkualitas. Keluarga yang bahagia itu ayah bunda, tidak terjadi lingkungan keluarga yang sakit atau yang tidak produktif, tidak terjadi adalah generasi-generasi yang stunting. Amin ya rabbal alamin. Proses pertumbuhan dan perkembangan jaringan otak atau kita kenal dengan neurotransmitter ini sangat penting sekali menjadi dominan di dalam pertumbuhan perkembangan, baik aspek jaringan sel-sel saraf maupun jaringan intelektual. Itu sangat berarti sekali dalam pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus pandai memberi motivasi dalam rangka mendidik agar anak berkualitas. Pertama ayah bunda, perhatian. Jadi kita sebagai orang tua hebat tentunya mampu memberikan perhatian kepada anak kita. Anak sejak lahir hingga menjelang dewasa, usia 21 tahun, kita sebagai orang tua hebat wajib memberi motivasi, wajib memberikan kesempatan pertumbuhan dan perkembangan jaringan otak itu lebih optimal. Perlu diketahui ayah bunda, setelah anak lahir 0 bulan hingga 18 bulan itu pertumbuhan jaringan otaknya itu 50%. Jadi jaringan itu sudah diciptakan oleh Tuhan, tersedia 50%. Setelah usianya 18 bulan, berkembangan itu menjadi 50%, bertambah menjadi 30% ayah bunda. Artinya sudah mencapai 80% posisi pada anak usia 18 bulan ayah bunda. Hingga mencapai 12 tahun anak kita lengkap jaringan itu telah mencapai 100%. Itu jaringan ayah bunda. Jaringan neurotransmitter yang dikembangkan berdasarkan dengan asupan gizi yang diberikan. Oleh karena itu ayah bunda, penting sekali kita memberikan makanan menu gizi yang seimbang. Kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi, maka jaringan-jaringan yang terbentuk 100% pada posisi 12 tahun itu tidak akan tercapai, atau sudah terbentuk tetapi karena menu tidak seimbang, tidak mencukupi kebutuhannya, maka jaringan itu akan menghilang ayah bunda. Inilah yang jadi kita khawatir, menghilangnya jaringan itu karena kekurangan asupan gizi, maka anak kita terjadi stunting, akibatnya gangguan perkembangan otak. Ini jadi masalah ya bunda. Jadi memang kita harus mendekatkan motivasi, memberi anak makan yang benar, yang perlu mendapat perhatian oleh ayah bunda. Kemudian ayah bunda, di samping pertumbuhan jaringan, Allah juga menciptakan kita manusia ini ada pertumbuhan perkembangan jaringan intelektual otak ayah bunda. Kalau prokes saya yang lalu
Kalau jaringan itu dinamakan hardware, artinya kalau pengembangan jaringan intelektual ini merupakan dinamakan softwarenya. Jadi softwarenya ini Tuhan telah menciptakan sebanyak 1000 triliun, ayo bunda, 1000 triliun ayo bunda, jaringan untuk menyambung dari koneksitas jaringan saraf ke jaringan saraf. Bayangkan ayo bunda, secara fitrahnya manusianya adalah manusia yang sempurna dan manusia yang cerdas. Nah, tergantung bagaimana kita untuk mempertahankan kecerdasan itu ya bunda. Nah, posisi itu antara usia 0 sampai 3 tahun 50% jaringan itu baru terbentuk ya bunda. Antara 3 tahun hingga antara 4 tahun hingga 8 tahun maka jaringan itu bertambah 30%, arti menjadi 80%. Makanya disebutkan pada masa-masa anak masa emas itu pertumbuhan jaringan otak sebesar 80%. Nah, yang dimaksud sini adalah jaringan perkembangan intelektual ya bunda. Itu selebihnya ya bunda hingga mencapai usia 18 tahun, dari 8 tahun hingga 18 tahun itu bertambah 20% ya bunda. Jadi genap 100%. Jaringan hardware yang ada pada otak kita dan jaringan software yang ada di otak kita yang dijelaskan di atas tadi itu kalau tidak dimanfaatkan maka akan menghilang ayah bunda. Nah, ini artinya pentingnya kita orang tua memberikan perhatian kepada anak kita. Memberi perhatian itu ada 2 cara ya bunda. Pertama, secara simpati. Apapun kegiatan yang keluar pada anak-anak kita, kita harus beri perhatian. Bagaimana perhatian kita untuk memperhatikan hal-hal kegiatan-kegiatan, perilaku-perilaku yang ia lakukan. Apakah kegiatan itu benar-benar bermanfaat untuk pertumbuhan perkembangan dia. Karena anak kalau kita kurang hati perhatian, dia inspirasi dan kreatifnya berkurang, kurang tanggung jawab maksudnya ayah bunda. Artinya kita harus memerlukan perhatian secara simpati benar. Jika hasil kegiatan-kegiatan itu mendapatkan hasil, misalnya kesuksesan, itu kita harus memberikan perhatian, penghargaan yang baik atau pujian ayah bunda. Bagaimana kita memberi pujiannya? Setidak-tidak kita memberikan senyum pada anak kita, sehingga kreativitas itu akan tumbuh atas perhatian yang kita berikan kepada anak kita itu tumbuh dengan baik ayah bunda. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, rasa simpati kita kepada prestasi-prestasi anak kita. Jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dia mengerjakan tugasnya namun berat, tugas itu susah sehingga dia merasa kesusahan, kita harus merasakan empati bagaimana susahnya untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kita duduk bersama, kita bantu dia untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah memberi perhatian secara empati. Jadi kita harus turut serta untuk merasakan apa yang dirasakan oleh putra-putri kita. Ini ayah bunda, kalau perhatian kita berikan kepada anak kita dicukup, insya Allah itu akan menambah jaringan-jaringan, baik jaringan neurotransmitter maupun jaringan software perkembangan intelektual anak kita tadi tidak akan menghilang ayah bunda, karena kita cas, kita asah terus. Kalau menurut Bunda Aisyah, dipertebal garisnya ya bunda. Nah, diingat, diulangi lagi. Kalau Bunda Eli Risman 30 kali harus mengundangnya. Itu perhatian itu kalau kita berikan demikian akan lekat ayah bunda. Ini kira-kira konsep pertama ya bunda. Yang kedua, konsepnya kita harus melatih anak kita untuk mandiri. Kemandirian ini sangat penting ayah bunda, karena kemandirian ini adalah untuk pengembangan prestasi dia masa depan, karena untuk rasa tanggung jawab yang harus anak kita lalui di dalam kehidupan ini mutlak harus kita tanam rasa simpati itu,
sehingga timbul rasa kemandirian yang berkualitas, kemandirian yang bertanggung jawab. Perlu sekali ayah bunda kita pupuk, ayah bunda kita tumbuhkan, sehingga kita merasa yakin dan percaya perkembangan anak kita. Tapi kalau kita terlambat, kita tidak memperhatikan kemandirian anak, kita penuhi dengan kemanjaan, tetapi dengan ketajiran itu kita harus berani Pak Nizar mengajak anak kita, istri kita makan di pinggir jalan, biar anak kita tidak merasa risih, tidak merasa ego, dan dia merasakan empati sesama orang, bahwa perjalanan kehidupan di pinggir jalan itu banyak sekali pelajaran-pelajaran al-hikmah yang didapat di situ. Nah itu ayah bunda. Jadi orang tua hebat harus seperti itu ayah bunda. Harus kita melatih kondisi-kondisi anak kita, jangan terlalu berada di kondisi zona nyaman ayah bunda. Yang ketiga, cinta ayah bunda. Di dalam keluarga harus kita pupuk rasa cinta ayah bunda. Apalagi anak kita masih usia balita. Kalau anak masih dalam kondisi balita, kelima bahasa cinta ini harus kita penuhi semua ya bunda. Sentuhan fisik, artinya pelukan, dekapan, kasih sayang kita ini sering-seringlah ya bunda untuk memeluk, untuk menggendong putra putrinya ya bunda. Meskipun umur 5 tahun ya bunda, itu harus ditanam rasa itu, cas kasih sayang dengan sentuhan fisik ya bunda. Apabila mereka sudah merasa tersentuh, merasa yakin, merasa tercukupi, ciuman, pelukan, dekapan untuk merasa menyatu dengan ayah bunda, itu cinta kasih pelukan yang bahasa cinta yang pertama terpenuhi ayah bunda. Yang kedua bahasa cintanya kita layani ayah bunda. Memang anak usia 5 tahun ke bawah tidak mutlak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu selalu di dalam bimbingan. Walaupun demikian, proses kemandirian tetap kita bimbing ayah bunda. Misalnya sudah minum, gelas ditaruh ke belakang, itu kita melatih ayah bunda. Usianya 4 tahun atau 5 tahun sudah makan, piring diletakkan di dapur, bahkan diajari cara mencuci. Atau juga dilatih bagaimana untuk memasang kancing baju, tali sepatu. Kita sayang, kita layani, tapi kita bimbing ayah bunda. Termasuk juga memasukkan barang-barang sampah pada tempatnya, atau membersihkan tempat tidur. Nah ini perlu kita latih ayah bunda. Bukannya kita memberi layanan semuanya kita layani sehingga anak kita tidak mengerti. Nah itu keliru ayah bunda. Berikan penjelasan yang benar ayah bunda. Bahasa cinta yang ketiga, luangkan waktu. Meskipun sulit kita meluangkan waktu untuk putra putri kita, untuk bersama ayah bunda, anak-anak kita lakukan. Minimal 1 bulan itu sekali ya bunda kita lakukan. Baik di meja makan, atau kita keluar berjalan-jalan, atau kita pergi ke masjid bersama-sama menghadiri taklim, atau kita pergi resepsi tempat teman-teman kita ajak berjalan sama-sama sekeluarga. Ini meluangkan waktu ya bunda. Nah disitulah kita memberi pelajaran-pelajaran kepada anak kita. Ingat cerita saya pada prokes yang lalu, bagaimana Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya dalam proses pelajaran. Jadi pembelajaran itu penting, tentu menggunakan dengan bahasa lemah lembut. Dengan bahasa lemah lembut itu rahmat Tuhan akan datang menghampiri kita sebagai imam, dan menghampiri putra putri kita sebagai anak yang perlu kita didik, sehingga tidak begitu ngeyel untuk menerima rahmat-rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk perkembangan dia masa depan ayah bunda. Luangkan waktu ayah bunda. Yang keempat ayah bunda, kita harus melakukan hal-hal yang baik ayah bunda. Apabila anak kita berhasil dalam satu kegiatan, kita beri puji ayah bunda. Setidak-tidak memberi senyum ayah bunda. Sekali-sekali belikan coklat silver, silakan, tidak jadi masalah ayah bunda.
Ajarkan dia untuk berbagi. Coklat itu kan ada 10. Nah, dibagi. Untuk kakaknya, untuk temannya, untuk tetangganya dibagi. Ajarkan, jangan dia makan sendiri ya Ibunda. Itu cara kita melatih kasih sayang ayah bunda. Dengan memberi pujian apabila dia berhasil dalam suatu kegiatan, jangan sungkan-sungkan kita puji ayah bunda. Dan terakhir, kita beri hadiah sesuai dengan prestasi yang ia dapat. Suatu ketika saya bercerita dengan putra-putri saya, kebiasaan kalau proses pendidikan pertama, apabila mereka menyelesaikan puasa 1 bulan penuh, dapat hadiah. Abangnya kemarin hadiahnya sepeda, kita belikan sepeda. Adiknya juga minta belikan sepeda juga, kita belikan sepeda. Itu perjanjian ayah bunda. Dan demikian juga misalnya prestasi-prestasi yang lain. Kalau nanti bagi rapotnya mendapat ranking atau naik kelas, apa hadiahnya? Kalau ada perjanjian, kita penuhi perjanjian itu. Karena perjanjian itulah menjadi tolak ukur dalam rangka kita untuk mengukur prestasi putra-putri kita ya bunda. Jadi kelima bahasa cinta ini 5 tahun ke bawah wajib kita penuhi semua ya bunda. Tentu dengan cara memberikan proses edukasi yang benar ya bunda. Ini adalah dengan kita menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarga ya bunda. Yang keempat ya bunda, harus kita tumbuh dengan pola permainan. Kita ajak anak kita bermain di luar, bermain di dalam rumah, terserah di mana bermain, atau bermain sesama teman-teman sendiri. Dengan pola permainan itu ayah bunda, itu akan melekatkan hubungan transmitter jaringan intelektual tadi, itu membekas ayah bunda. Jadi kalau setiap hari jaringan intelektual itu akan menghilang, akan menipis sehingga menghilang. Nah, dengan adanya pola permainan ini, itu akan menebal ya bunda. Dengan garisan menebal, sambungan itu menebal, sambungan ini menebal, maka kecerdasan anak kita akan tumbuh dengan baik ya bunda. Maka dorong anak kita untuk bermain. Tentu bermain yang efektif, bukan bermain yang mengotori, permainan yang merusak. Kita arahi permainan jangan sampai merusak. Kalau proses dia bermain untuk membongkar-bongkar tidak jadi permasalahan ya bunda. Cuman kita bimbing, kita arahkan gitu. Jangan sampai itu menjadi kecelakaan bagi diri dia sendiri atau luka atau yang lain-lain itu perlu kita kontrol lah ya bunda. Jadi permainan itu pada prinsipnya untuk meningkatkan kecerdasan anak kita, karena mempertebal jaringan-jaringan intelektual yang ada di otak itu, sehingga garis-garis itu lebih menebal lagi ya bunda, yang selama ini apabila tidak digunakan itu akan luntur, akan menghilang ya bunda. Dan selanjutnya santai ya bunda. Santai ini sangat penting sekali, karena kan kondisi santai otak kita akan rileks. Kalau otak rileks dengan santai, maka hormon-hormon kedamaian, hormon-hormon ketentraman itu akan lebih banyak diproduksi, sehingga kita merasa nyaman, putra-putri kita sama-sama nyaman, itu akan menumbuh, jaringan-jaringan itu akan berjalan seoptimal mungkin. Tetapi kalau seandainya kondisinya terlalu serius, itu mengecut, sehingga akibatnya keletihan jaringan-jaringan otak kita, itu membuat stres kondisinya ya bunda. Jadi santai, ajarkan anak cara santai, bimbing anak cara santai, namun pekerjaan itu selesai dengan tepat, selesai dengan baik. Dan selanjutnya merasa aman ya bunda. Kita beri perlindungan dalam permainan, kita beri perlindungan semua keadaannya. Seperti kita sediakan BPJS anak kita, kalau sakit langsung ada untuk mengcover biaya-biaya pengobatannya. Atau makanan yang bergizi, kita sediakan bergizi. Makanan bergizi tidak harus mahal ya bunda.
di sekitar kita ada makanan gizi yang tinggi ya Bunda. Nah, kita sediakan itu sehingga pertumbuhan perkembangan otaknya baik dan bagus. Kondisi permainannya kita yakinkan aman. Benda-benda yang tajam, pecah belah, beling itu harus kita hindarkan ya Bunda. Termasuk dari lantai yang licin ya Bunda, kita harus kita persiapkan. Memang benar-benar kita kasih keamanan dia untuk dalam bermain. Dan terakhir adalah nyaman. Nah, kenyamanan ini berhubungan dengan hormon kedamaian, hormon kesenangan dan kebahagiaan, sehingga dia merasa nyaman. Untuk nyaman itu diperlukan kondisi yang bersih, diperlukan kondisi yang rapi. Makanya kita bimbing anak kita beri motivasi untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, untuk merapi, menyusunkan semua pernak-pernik yang ada di kamar, bukunya, sepatunya, bajunya, kita rapi ini benar-benar. Sehingga kalau merasa rapi, dia akan merasa nyaman. Dengan nyaman itu, dia akan menghasilkan hormon endorfinnya, sehingga dia lebih leluasa untuk berkembang. Nah, dengan leluasa berkembang itulah, maka jaringan otak akan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sempurna. Insya Allah, apabila hal itu dilakukan dengan baik, dan diberi motivasi yang baik dan benar oleh orang tua, jaringan otak akan tumbuh dengan baik. Tentunya anak kita akan menjadi tumbuh dengan pintar, tumbuh menjadi cerdas, bahkan menjadi jenius. Salam BKB, balita cerdas, orang tua hebat, keluarga bahagia. Ketupat dibelah 4, semoga bermanfaat. Qul am wa antum bi khairi wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.